Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Kembali di channelku Kerala Suara. Hari ini aku mau share ke kalian review aku, pengalaman aku menggunakan 6 cushion yang lagi sering banget aku pakai secara berotasi. Jadi bener-bener aku kayak nggak berhenti pakai 6 cushion ini. Dan kalau udah aku bilang gak berhenti pakai, artinya ini bukan ranking video, ini bukan kayak cushion yang paling bagus sampai yang fail, no. Ini bakal kayak apa ya, aku lebih ke sharing ke kalian sih, kayak ini cushion yang ini kira-kira ini cocok buat kamu yang kulitnya apa, cushion ini suka aku pakai buat acara apa, ketahanannya gimana, di kulit aku gimana, kelebihannya apa, lebih ke kayak gitu. Semoga ini bakal ngebantu sih buat kalian-kalian yang lagi galau per cushionan, karena I know lately cushion itu lagi kayak bener-bener boom banget. Yaudah, jadi daripada kita pusing, mendingan aku bahas aja langsung full di video ini pengalaman aku gitu ya. As a disclaimer, this video is not sponsored by anyone, dan apa yang cocok di aku belum tentu cocok di kamu, dan sebaliknya apa yang cocok di kamu belum tentu cocok di aku, which is why research is very important. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita ke videonya. Kaca. Oke, so pertama aku mau review cushionnya dari Something. Nah, Something itu kan emang udah punya cushion dari lama ya, yang copy paste dan juga yang terakhir itu ada si Human ini. Bedanya apa? Kalau yang copy paste itu dia lebih hydrating menurut aku dan hasilnya lebih satin, sedangkan yang Human ini dia lebih matte. Jadi kalau bisa dibikin lebih simple, mungkin kalau buat yang dry normal bisa pakai si copy paste. Tapi kalau kamu lebih ke oily combination skin to oily skin, lebih cocok pakai Human. Nah, menurut aku pribadi dari Something ini, dua-duanya itu highlightsnya adalah lebih ke feel aku pas aku pakai. Aku ngerasa dibanding semua cushion ini, pas aku tap ke muka, itu yang paling tipis banget adalah si Something ini. Jadi bener-bener ringan di muka aku. Bukan berarti karena tipis dia gak ada coverage-nya, no. Coverage wise tetap bagus banget, buildable, dan sangat blendable juga untuk formulanya. Dan yang aku suka juga dia punya banyak banget pilihan warna, plus dia itu juga ada refillnya. Jadi kalau misalkan udah habis, case-nya nggak usah dibuang, kalian bisa beli refillnya gitu. Oh, I love the fact kalau mereka itu pakai mesh kayak gini ya. Jadi ini itu pas kalian ambil juga nggak terlalu banyak banget, tadi mungkin dia berasa lebih tipis, dan apa ya, the whole aesthetic of the packaging itu bener-bener something banget dan gemes banget. Tapi kalau untuk pengalaman aku sendiri pakai ini tipe cushion yang cukup tahan lama menurut aku, dan tipis, enteng di muka, enak buat daily use gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngampus, ngantor, nggak pengen yang terlalu heavy dan nggak pengen yang terlalu kayak full on, apa sih, kayak terlalu on fleek banget, tapi pengen kelihatan mukanya tuh kayak kulitnya sehat rasanya tapi nggak kayak pakai apa-apa, I think Something is the best choice for you. Terus kalau untuk dari segi warnanya, aku tuh di Something pakai C105 yang butter. I know it's C, itu cool kan, cuman somehow si butter ini dia masuk di warna aku karena dia bukan coolnya tuh yang pink gitu, bukan, dia ada hint of cool undertone-nya sedikit, jadi tetap masuk di kulit aku. Aku tuh lebih ke warm, neutral masih bisa masuk. In this case, di shade ini aku bisa masuk si C105 butter. So aku abis ini mau kasih kalian klip aku pemakaian si cushion ini, copy paste dan Human. Tapi sorry banget, yang Humannya aku pakai shade yang bukan shade aku, yaitu C01 Perle, karena shade aku yaitu C1,5 butter somehow nggak tahu di mana nih cushionnya. Pertama yang copy paste, satu layer, coba yang Human pakai warna C01 Perle. One layer, si copy paste lebih ngasih glow, si Human jauh lebih matte. Sekarang kita coba layer ya. Human, pas diginiin dia lebih cepat. Kalau yang tadi tuh dia masih kayak lebih tek karena dia lebih basah formulanya. Aku mau tunggu ngeset dulu sekitar 10 menit, and I'll be right back. Kayak udah 10 menit, dan ini sekarang kalau dipegang pakai tangan, yang ini udah benar-benar nggak ada rasa kayak udah di set pakai bedak, padahal aku nggak bedakan sama sekali. This one, on the other hand, masih berasa ada sesuatu, tapi kalau aku lihat di tangan kayak nggak ada apa. But let's see kalau pakai tisu. Oke, ini ada sedikit banget. Aku nggak tahu di kamera bakal kelihatan atau enggak, tapi kalau aku lihat di sini ada samar-samar sedikit kayak nempel. Dan karena yang kakak juga tipis-tipis, jadi di sininya nggak terlalu parah. Nih ada sedikit bercakan tisunya. Sekarang di sisi tisu yang masih bersih, aku mau pakai di sebelah sini. Hampir nggak ada ya. Please note, aku nih di ruangan berasa, jadi makanya 10 menit ini udah ngeset. Aku kalau misalnya kamu di ruangan yang lembab dan panas, mungkin akan lebih lama. Coba air, kalau misalnya cetek kamu keringetan gitu ya. Karena warnanya pas banget kali ya, jadi keangkat segini, tapi nggak yang jadi bolong-bolong banget gitu loh. Let's see di sisi satunya.
merasa malah si Human dia lebih kelihatan aliran airnya pas sudah kena air. Tapi di sini sih nggak terlalu angkat, cuman dia kegeser. Tapi nggak yang parah langsung jadi hancur gitu sih guys. Really nice. Oke, so selanjutnya dua cushion yang juga sering banget aku pakai. Ini biasanya aku pakai, lebih aku cari buat ke coveragenya dan ketahanannya. Oke, so these are Skintific sama Rosy All Day. Ini tipe cushion yang aku pakai, aku cari kalau misalnya aku pengen kelihatan satu matte, velvet matte or matte. Terus kedua, aku pengen full on makeup. Jadi ini tuh bener-bener pengganti full coverage foundation aku. Aku lebih pakai ini buat ke events, buat ke special occasions. Don't get me wrong, kalian bisa pakai ini buat daily juga, buat natural juga. Cuman somehow kalau di aku ini tuh bener-bener kayak ngasih efek yang aku biasa dapat di foundation gitu, yang bener kayak blurry, terus kayak berasa kelihatan full coverage, sepori-porinya tuh semua berketutup banget gitu. Nah ini tuh aku dapat nih di dua cushion ini gitu. Kalau misalnya di aku untuk feel-nya, aku ngerasa si Rosy All Day ini dia sedikit lebih ringan dibandingkan si Skintific. Tapi Skintific juga masih ringan hitungannya, bukan yang kayak kalian berasa make up-y gitu loh. Cuman kalau misalnya dibanding 6 ini menurut aku yang berasa nampol gitu coveragenya dan juga kayak berasa itu adalah si Skintific ini, karena dia itu emang packed with lots of skincare. Makanya dia juga pas udah ngeset pun dia tetap berasa moist gitu, not oily tapi berasa moist dan hydrating. Jadi buat yang dry skin kayak kalian juga bisa suka pakai ini. Kalau ini tuh tipenya yang velvet matte dan langsung kayak kalian pakai langsung kalian coveragenya langsung ngeset gitu, ketahanannya bagus banget. Kalau kalian follow aku di IG kan juga tahu pasti kalau aku sempat pakai si Rosy All Day ini, aku ngetes di bawah masker tanpa aku bedakin. Di aku yang oily combination skin, dia awet, dia cuma transfer sedikit banget dan nggak yang kayak luntur-luntur gitu. Jadi makanya menurut aku keren banget. Tapi kalau si Skintific ini bener-bener ketahanannya wow, seharian dan sangat minim banget transfernya. Tapi please note, aku selalu pakai bedak kalau pakai ini. Kalau pakai setting spray pun itu udah awet banget-bangetan dan less transfer di masker. Cuman kekurangannya menurut aku untuk si Skintific ini lebih ke shade range ya. Dia kurang banyak shade range ya menurut aku ya. Cuman other than that, the formula is very nice. Dan aku suka packagingnya juga. Packagingnya cantik, sleek, dan aplikatornya enak banget. Kalau si Rosy All Day ini dia shade-nya lumayan banyak dan beragam gitu. Dan dia puffnya lucu deh, dia kecil gitu tapi justru enak buat menjangkau area-area yang sulit. So this is the product. Cantik ya, very Rosy All Day. 4 cushion yang tadi juga dia minim oksidasi di aku, jadi nggak ada tuh ceritanya aku akhir hari warna muka aku jadi belang-belentong, nggak. It looks good, malah kelihatan bagus banget biasanya. Oke, so ini aku akan kasih kalian klip aku pakai si Rosy All Day sama Skintific, and then we're gonna move on to the next one. Pertama pakai Rosy All Day yang warnanya light, aku akan pakai sebelah kanan. Pas diaplikasiin, dia hasilnya menurut aku langsung kelihatan velvet matte-nya. Jadi kan bisa sendiri dia nggak yang flat matte, tapi dia juga nggak yang terlalu glowy, dan aku ngerasa dia nggak terlalu basah gitu pas kita aplikasiin. Coveragenya awalnya dari medium, buildable ke full, sponsnya enak, membal, dan ini blendable banget dan warnanya pas banget di aku. Kayak nih, kayak dikit lagi udah ngeset. Terus Skintific, aku pakai yang vanilla. Ini bentuknya yang teardrop gitu juga untuk puffnya, tapi dia lebih gede dan lebih gepeng. Kelihatan kayak lebih, menurut aku kayak kelihatan lebih glowy sedikit. Coveragenya agak mirip ya, dia tipenya medium to full juga dan nyatu banget juga sama kulit. Pas diaplikasiin juga nggak terasa terlalu basah atau gimana. Cuman somehow kalau aku aplikasiin yang warna ivory yang aku baru buka, itu dia masih lebih moist rasanya pas diaplikasiin gini. Bener-bener nyatu dua-duanya sama kulit. Si pori-pori lumayan tersamarkan bangetan dan sangat cepet pakainya. Coveragenya bagus dua-duanya and both look like skin. Aku pribadi ngerasa si Skintific punya sedikit lebih coveragenya lebih banyak sedikit dari si Rosy All Day, sebenarnya sedikit lebih banyak. Tapi both amazing on my skin. Kita coba tunggu, aku akan nyalain timer. Aku mau nunggu ngeset dulu nih, udah nyala timernya 10 menit, and I'll be right back. Oke, udah selesai. Tapi aku rasain sekarang yang sisi rose itu udah ngeset sih. Tapi kalau yang Skintific kayaknya masih butuh waktu deh guys. Kita coba aja ya. Ini aku lipat dua. Jadi sisi yang pertama nih, sini aku mau coba buat ngetes si Skintific. Nah dia ada sedikit transfer. Terus sekarang aku mau coba ngetes yang rose. Sama sih, ada sedikit transfer juga. Tapi malah lebih kelihatan yang rose sedikit dibanding yang Skintific. Biasanya sih aku set pakai bedak ya guys, baru aku tes pakai airan. Bismillah ya, kita coba.
bunyi air. So far masih aman, tidak ada kelongsoran, tanganku masih bersih. Oke, kalau nggak di set bedak, dia kalau kena air ada sih guys transfernya tuh, kelihatan kan? Di sini kayak gini. Sekarang kita coba di sebelah sini. Sama ya, dia juga ada. Kalau nggak di satu bedak, tapi menurut aku ini untuk ukuran gak di set bedak dan kena air, ini dua-duanya keren ya. Kayak di muka masih bagus gitu loh, nggak yang kayak hilang pecah-pecah gimana. Nah tips dari aku sih kalau misalnya kamu oily skin kayak aku, tetap di set pakai bedak tipis-tipis aja. Sebelum dibedakin, make sure kalau bisa si cushionnya ini udah agak ngeset gitu. Jadi ya, jangan pas masih super basah banget. Terus jangan pakai masker dulu sampai bener-bener si bedak dan cushionnya udah bener-bener kering di muka. Oke guys, so sekarang kita masuk ke dua cushion terakhir yang lumayan sering aku pakai juga, yaitu ada si SK dan juga Clio Kill Cover Cushion. Oke, nah jadi kalau dua ini kenapa sih aku suka gitu? Kalau si SK itu menurut aku dia ngasih hasil satin yang super cantik banget, so creamy, so beautiful. Terus kayak ngasih, bener menurut aku namanya cocok karena namanya kan Flawless Cushion Serum. Dan pas dipakai itu sensasinya emang beda sama yang lain. Dia emang berasa kayak kalian nggak pakai cushion, kayak pakai serum somehow, kayak basah tapi basahnya tuh bukan kayak basah air gitu loh. Coveragenya bagus, bisa sampai full. Terus juga dia pilihan warnanya juga banyak. I really love this one. Ketahanannya oke. Ini kayak kalau menurut aku ya, kalau kalian yang dry normal skin suka banget ini, combination skin juga suka. Nah sedangkan kalau si Clio Kill Cover, coverage wise bagus. Terus dia menurut aku lebih ke matte sih, cuman gak yang full matte gitu loh. Jadi dia tetap ngasih kayak kehidupan ke muka aku. Yang aku suka dia ketahanannya bagus banget juga. Dan ini juga tipe yang tipis banget pas kalian aplikasiin, tapi dia shade range-nya gak sebanyak itu sih setahu aku. Dia ada 4 aja shade-nya dan dia juga less transfer di masker tuh. Jadi makanya aku juga lumayan sering pakai ini. Ini aku akan kasih lihat kalian lagi klip untuk si Clio sama si SK setelah ini. Sekarang saatnya SK sama Clio. Untuk yang sebelah kanan aku akan pakai si Clio. Pas dipakai berasa kayak burst of moisture gitu. Dia pas dipakai awalnya kayak agak sedikit satin, tapi menurut aku lebih mengarah ke matte. Tapi sama sekali nggak berasa kering dan nggak berasa matte gitu, paham gak sih? Ini kayak kulit. Coverage-nya lagi-lagi mediumnya tuh lebih ke arah full gitu, tapi nggak yang langsung bener-bener nutup banget. Menurut aku di layer dia bagus, tapi dan ini awet banget sih. So that's Clio. Dan then kita coba SK. Nah kalau SK nih pas dipakai, aku ngerasa kayak pakai serum, jadi nggak ada rasa dinginnya gitu, nggak ada kayak tadi aku bilang kan kayak ada burst of moisture. Kalau itu nggak berasa basah gitu. Ini menurut aku feel-nya pas pertama kali dipakai kayak pakai cushionnya Roman, kayak layer yang sangat tipis, tapi licin gitu. Kayak serum sih menurut aku. Kayak diam-diam dia udah jadi. Dan SK menurut aku lebih glowy hasilnya, tapi nggak yang dewy sih, lebih ke satin. Langsung nempel banget sama kulit gitu. Blends effortlessly, coverage-nya juga bagus, tinggi. Seperti biasa, aku mau tunggu dulu 10 menit. Coba tunggu ya, 10 menit dari sekarang. Oke, timer's up. Artinya sekarang saatnya kita cek how it is. Seperti biasa tisu. Clio. Menurut aku di sini kelihatan. Gak tau kalian bisa lihat atau enggak ya, cuman kalau di sini sih kelihatan ada sedikit banget transfer. Jadi kayak transfer yang keseluruhan gitu loh. Jadi emang kayak ngangkat layer paling basah di atasnya aja. Terus kita ambil sisi yang bersihnya, tisunya. Kita coba. Hampir sama. Hampir sama ya. Sekarang kita coba ambil air. Tisu bersih. Let's see. Oke, not bad. Di muka juga nggak yang jadi ancur gitu. Terus kita coba satu lagi. Dingin guys. Oke, nah kalau ini agak kelihatan ya pas kena air, kayak ada garis air gitu ya sih. Jadi aku nggak begitu saranin ini kena air, tapi ya masih bisa touch up sih. Dan pas udah dibulan gini sih nggak ada masalah. Oke, so that is that. Oke guys, so itu dia tadi 6 cushion yang lagi sering aku pakai. 6-6-nya bagus banget dan aku suka banget. Semuanya udah aku approve banget. Coverage wise bagus, ketahanan pada bagus-bagus. Karena kalau misalnya ini tipe cushion yang gampang luntur juga, aku nggak akan masukin sini sejujurnya. Tapi itu dia tadi sharing aku. Semoga ini bermanfaat. Dan kalau kalian suka tipe video yang kayak gini, please let me know down below. Jadi aku akan bikin lagi yang kayak gini. Dan kasih tau aku juga kalian mau lihat aku nge-review pengalaman aku untuk produk apa. And
And yeah, I guess that is all for today's video. I hope it is helpful for you guys, and I will see you guys soon on my next one, and have a great day. Bye semuanya, annyeong. Mwah.